melaksanakan aktivitas dari sejak bangun tidur sampai dengan selesai salat berjamaah Isya tadi. Kita patut bersyukur karena umur kita gunakan untuk beribadah dalam kebaikan. Jadi kalau berada dalam kebaikan, mau menuntut ilmu, ini termasuk kita berarti diinginkan untuk jadi orang baik kepada Allah. Sering saya bacakan hadisnya sekalian, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki ada padanya kebaikan-kebaikan, niscaya ia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Nah, itu jadi kesyukuran kita adalah karena kita isi hari-hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi hakikat penciptaan. Hakikat penciptaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Nah, kalau begitu tujuan penciptaan kita untuk beribadah atau menyembah Allah, bagaimana ketika kita tidak menyembahnya? Misalnya bagaimana ketika kita bermain hadrah, kan tidak beribadah. Bagaimana ketika belajar bahasa Inggris, kan tidak beribadah. Misalnya ada yang nanya begitu ya. Oh, maksudnya adalah tafsiran dari ya'budun itu untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksudnya adalah fungsi pokok kita. Fungsi pokok diciptakan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata pensil, misalnya pensil itu fungsinya apa? Diciptakan untuk menulis. Tetapi apakah sepanjang hari dia menulis? Tidak. Ada masanya ditaruh di laci, ada masanya ditaruh di tas, ada. Nah itu. Tetapi tetap fungsi pokoknya adalah menulis. Bahkan kadang-kadang ada juga fungsi sambilannya. Misalnya memang betul fungsi pokoknya ini dijelaskan dalam tafsir Syafi'i. Jadi ketika dijelaskan ayat tersebut, maksudnya adalah ibarat kolam, ibarat pena. Tujuan utama pena untuk menulis, tetapi tidak melulu ada waktunya beristirahat, ada waktunya ditaruh ya. Tidak terus tidak ya. Itulah namanya fungsi pena. Kadang-kadang malah kalau kita punya pensil, sekalian kita apakan dia. Nah, kalau kalian sedang penuh kemudian mengering itu kalian punya air lendir itu, kalian gunakan untuk menghilangkan pupil kalian misalnya. Jadi ganti jadi dingin. Atau bisa juga untuk saya tidak bisa ambil, kalian gunakanlah dia mengambil sesuatu. Atau ini tidak ada kita pakai makan bertolak katanya, tidak ada tusuknya, tusuklah pensil itu bisa, bisa juga ya. Itulah maksud daripada. Tetapi tetap apakah fungsi pensil berubah dari menulis menuju tusuk bakso? Tidak bisa. Tidak ada orang katakan pensil itu diciptakan untuk tusuk bakso. Nah, begitulah. Maka penciptaan kita ini ada sedunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapkanlah apapun aktivitas, niatkan sebagai semata-mata takarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris kalau begitu? Kita perlu belajar bahasa Inggris supaya agama kita ini jadi tinggi. Syiar-syiar agama ini jadi tinggi. Dengan meninggikan syiar-syiar agama, maka itu juga dalam bentuk isi beribadah itu, mengisi fungsi beribadah itu. Alangkah indahnya kalau nanti misalnya kalian menguasai bahasa Inggris itu,
lalu paham agama, melanjutkan kuliah di luar negeri, terdampak di London University misalnya, atau di Harvard, atau di Oxford misalnya, di Oxford University itu di Paris Perancis sana. Lalu kalian berdakwah karena hafal Al-Quran, maka kalian berdakwah buka masjid di sana. Nah, ini baru keren ini. Nah, baru keren kalian berdakwah dan menggunakan bahasa. Nah, itu adalah bentuk persiapan diri ya. Jadi persiapan diri. Makanya apapun pelajaran-pelajaran dari agama maupun umum tidak boleh diikuti, tidak boleh disimpulkan. Semuanya kita butuhkan untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian belajar agama ini juga kita pelajari di madrasah-madrasah dan sekolah. Kita secara namanya sekolah. Tetapi tidak boleh hanya mengatakan mentang-mentang kita kan SMP. Ngapain kita bisa baca kitab? Ngapain kita bisa hafal Quran? Itu hanyalah bungkus saja. Sekolah itu bungkus saja. Jadi jangan kalian merasa kita kan tidak di madrasah. Ngapain kita belajar fikih? Ngapain belajar akidah? Ngapain belajar SKI dan lain sebagainya? Tidak boleh. Kan kalian nyanyikan dia kemarin malam Senin kan? Nahdlatul Lembaga kita, lembaga pendidikan. Bukan lembaga pendidikan. Di Nahdlatul Lembaga ini ya. Tidak boleh cukup kalian dengan ilmu itu, tidak boleh. Harus ada fondasi kuatnya bernama ilmu agama. Apapun yang kita pelajari, Nah, makanya malam ini kenapa harus Nahdlatul Lembaga? Kenapa harus Nahdlatul Lembaga? Kenapa kita harus belajar di Nahdlatul Lembaga? Atau kenapa kita bikin sekolah namanya Nahdlatul Lembaga? Kenapa tidak umum biasa aja? Nah, jadi Nahdlatul Lembaga ini adalah benteng dan perisai. Jadi kenapa kita namai dia, labeli dia dengan Nahdlatul Lembaga? Ya supaya sampai hari kiamat tetap prinsip-prinsip yang ada dalam Nahdlatul Lembaga itu akan lestari di sekolah, di pondok pesantren ini. Nah, siapapun itu nanti generasi penerus yang akan melanjutkannya, ya tetap bahwa Nahdlatul Lembaga itu akan mengisi pilar-pilar keagamaan yang dipelajari di sekolah ini. Makanya kita menggunakan nama Nahdlatul Lembaga. Nah, kemudian dalam wasiat dengan masa Maulana Syekh guru besar kita, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad bin Abdul Majid ada menyebutkan begini. NWDI dan NBDI dalam menuju ke langit ilmu, terus berbulan sampai bertemu sinar yang dari penjuru, terus berbulan sampai bertemu sinar yang dari penjuru. Nah, ini kata menulis. Apa maksudnya itu? NWDI dan NBDI-mu, NWDI-mu dan NBDI-mu. Maksudnya kalau engkau laki-laki belajar di madrasah Nahdlatul Lembaga, kalau engkau perempuan belajar di madrasah Nahdlatul Lembaga, namanya Nahdlatul Bana, ya. Nah, namanya Nahdlatul Bana, Nahdlatul Lembaga. Gerakan tanah air, gerakan kaum perempuan untuk tanah air, Nahdlatul Bana. Nah, ada korelasi yang luar biasa antara NWDI dengan NBDI dengan situasi yang terjadi di Indonesia ini. Apa itu? Ternyata suatu keajaiban anak sekalian, NWDI itu didirikan oleh Maulana Syekh itu pada tanggal 17 Agustus. Didirikan dia 1936. Jadi didirikannya keluar izinnya dari Hindia Belanda itu 17 Agustus.
15 Jumadil Akhir. Tetapi bulan nasionalnya ternyata tanggal 17 Agustus. Apa artinya itu? Sebelum kita merdeka, Maulana Syekh sudah mengikrarkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Itulah sebabnya ketika kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita juga merayakan kebebasan pendidikan di Nahdlatul Ulama tanggal 17 Agustus itu. Kemudian Nahdlatul Ulama ternyata usut punya usut. Oh, didirikan Nahdlatul Ulama itu ternyata didirikannya pada tanggal 21 April. 21 April bertepatan dengan hari Kartini, coba ya. Jadi sebelum ada hari Kartini diperingati, belum mulai orang menyebut hari Kartini, Maulana Syekh sudah mengikrarkan 21 April di Indonesia adalah hari pergerakan bagi perempuan, hari kebangkitan bagi kaum perempuan. Nah, inilah dia NBDIMU dan NBDIMU. Maka Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Hamid. Nah, itu jalan menuju ke langit ilmu, kata beliau. Apa maksudnya jalan menuju ke langit ilmu? Oh, jalan menuju ke langit ilmu. Langit itu, apa itu langit? Ma huwa sama. Apa itu langit? Jadi ternyata langit itu bukan yang kita lihat ini. Karena yang kita lihat ini bukanlah berbentuk atap. Jadi tidak ada langit ini kalian bentuk atap. Kalau kalian itu di mana? Apa kok yang biru itu ya? Bagaimana dibuat itu dari marmer ataukah dari kalsibor? Enggak, bukan. Namanya langit itu pokoknya yang di atas namanya langit. Makanya ini ruangan ini di atas dia namanya langit-langit ruangan. Di mulutmu juga ada langit-langit. Nah, ini sebagian atas ini namanya langit-langit mulut ya. Nah, pokoknya yang di atas namanya langit-langit. Nah, sehingga langit ilmu itu yang bagaimana? Yang tidak terukur batasannya, yang tidak bisa diukur ketinggiannya. Nah, kalau mau belajar di Nahdlatul Ulama, enggak ada batasan ilmunya itu. Enggak ada batasan ilmunya karena tidak ada istilah berhenti dalam belajar. Kalau istilah Pak kita itu long life education. Nah, long life education. Jadi long life sepanjang hidup kita harus belajar. Nah, itulah maksudnya langit ilmu. Jadi langit ilmu ini siapa saja. Tidak ada batasannya. Kalian akan mendapatkan lebih tinggi, belajar lebih tinggi lagi, belajar lebih tinggi lagi, belajar lebih tinggi lagi, belajar terus. Tak boleh berhenti. Kalau tamat SD lanjutkan ke SMP, MTS. Tamat SMP, MTS lanjutkan ke MA SMA. Tamat MA SMA lanjutkan ke perguruan tinggi S1-nya. Ya, selesai S1 lanjutkan ke S2-nya. Selesai S2 lanjut ke S3. Selesai S3, nah sudah habis, tidak ada lagi. Nah, sudah ada lagi. Tapi belajar itu sampai yakin, sampai engkau menemukan keyakinan. Yakin itu maksudnya sudah terbuka seluruh bidang ilmu ini. Terbuka. Dan itu ya yang paling tinggi adalah ilmu kematian. Makanya dalam hadis disebutkan mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Bagaimana mengungkap apa yang akan kita temukan setelah mati? Kira-kira bagaimana kehidupan setelah mati? Percayakah kita atau tidak? Maka matilah kalian sebelum mati, kata Nabi. Mutu qabla an tamutu, kata beliau. Matilah kalian sebelum kalian mati. Beruntung orang yang tahu dirinya sebelum dia mati itu. Sebelum mati dia sudah tahu bagaimana harus mati. Karena dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi tidak perlu dia bergaya-bergaya di atas muka bumi ini. Nampak-nampak, nenteng-nenteng ya. Jadi menyombongkan apa yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah SWT. Tidak. Jadi orang yang paham itu dia tahu bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah matinya sekalian. Nah, itulah maksudnya mutu kebelaan tamutu itu. Nah, ini langit-langit ilmu ya. Nah, jadi tidak ada batasan pokoknya. Tidak ada batasan, tidak boleh berhenti. Oh, lanjut, tidak boleh berhenti. Terus tinggi ilmunya ya. Nah, itulah ke langit ilmu.
Terus ke bulan sampai bertemu. Nah ini ke bulan sampai bertemu. Apa maksudnya rembulan? Kenapa harus rembulan? Ada 10 filosofis yang saya gali dari rembulan yang disebutkan oleh Maulana Syekh. Tapi 10-nya nanti saja kalian baca di bukunya ya. Jadi bukunya sedang diedit, nanti kalian baca ya kalau sudah terbit ya. Nah saya sebutkan 3 saja lah ya. Nah 3 saja. Kenapa Maulana Syekh menyebutnya rembulan? Kenapa menggunakan kata rembulan? Oh ternyata yang pertama makna rembulan itu adalah makna rembulan itu adalah rembulan itu mesti muncul di tengah-tengah gelapnya malam, dan baru dia bermanfaat kalau dia muncul di tengah malam. Kalau dia muncul di waktu gelap gulita kan. Kalau ada rembulan muncul di siang hari, namanya rembulan kesiangan. Bermanfaat atau enggak? Tidak bermanfaat. Nah, rembulan kesiangan. Apa maksudnya ini? Oh, orang-orang yang belajar di Nahdlatul Wathon itu siap untuk menghadapi segelap apapun kondisi untuk hadir menjadi pelita laksana rembulan yang menyumbangkan cahaya. Begitu. Boleh di kampungmu orang mabuk-mabukan, di kampungmu orang macam-macam pekerjaannya, yang di luar terutama nih, yang dari Dompu, yang dari NTT, yang dari Sumbawa. Boleh apa-apa terjadi, tapi kita akan datang sebagai pelita nanti di sana ini. Itulah makna rembulan tadi. Biarkan, jangan merutuk gelapnya situasi di sekeliling kita. Tidak boleh kita merutuk itu. Ya. Tidak boleh. Jadilah pelita yang kemudian menghadirkan cahaya. Jangan ikut-ikutan. Biarkan negara ini apa-apa katanya, jangan kalian terlalu peduli. Nonton TV, ada yang menjelek-jelekkan si ini, si itu, menteri ini, presiden. Tidak usah pikirkan itu. Karena kita tidak akan ditanya nanti siapa presiden kita ketika kita meninggal dunia. Tidak ada. Kemarin saya pernah bahas kan, pertanyaan yang 5W 1H tidak berguna sama sekali. Satu-satunya pertanyaan yang akan kita jawab hanyalah pertanyaan how saja. Tidak ada who, tidak ada what, tidak ada where, tidak ada when, dan seterusnya. Tidak ada. Sudah kita bahas kemarin. Jadi tidak ada. Satu-satunya pertanyaan yang akan kita jawab adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Biarkan segelap apapun sekeliling kita, tapi kita tidak akan ditanya tentang kegelapan itu. Yang ditanya adalah apa usahamu untuk memberikan cahaya di tengah kegelapan. Ada satu kisah yang sangat bagus teman-teman sekalian ya. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrus, dilemparkan oleh Raja Namrus, kemudian ke dalam api yang berkobar-kobar itu, kobarannya sangat tinggi. Jadi setinggi 40 kaki katanya di dalam kitab itu ya. 40 kaki berarti ya hampir 100 meter itu tinggi kayunya. Tinggi kayunya ditaruh lalu Nabi Ibrahim ditaruh di atas, lalu dibakar dari bawah. Nah ketika begitu ada makhluk-makhluk yang kemudian mencoba. Di antaranya adalah burung pipit. Jadi di antaranya burung pipit, kemudian semut merah. Ya. Ini ikut dia. Jadi ada dan di dekatnya itu kolam kecil gitu ya. Ya mungkin kecil-kecil kayak kolam kita gini lah ya. Nah, kayak telaga kita ini. Jadi dia sekecil itu, lalu dia ngambil menggunakan paruhnya si pipit itu. Ya. Dia mengambil menggunakan paruhnya. Dia ambil, lalu dia pergi memercikkan air itu ke api yang sedang berkobar-kobar itu. Ditertawakan dia sama makhluk-makhluk yang lain. Wahai pipi, kamu gila. Wahai semut, kamu gila. Bagaimana kamu hendak memadamkan api yang begitu tingginya? Bagaimana kamu hendak memadamkan api yang menyala-nyala seperti itu dengan paruhmu yang hanya mampu menampung air 1 tetes saja? Tersenyum pipit dengan semut itu. Apa katanya? Bukan masalah padam atau tidaknya, tetapi biarkan air-air ini menjadi saksi kemana aku berpihak ketika kebenaran mencoba untuk menghilangkan.
Jadi ketika Namrus mau menghancurkan Nabi Ibrahim, aku mau berpihak pada Nabi Ibrahim, maka aku gunakan. Walaupun aku tahu air yang aku bawa dengan parun itu tidak akan mampu untuk memadamkan api. Jadi itu akan dicatat nanti oleh Allah. Oh, dia benar dulu berusaha walaupun hanya dengan air yang setetes di bibirnya itu, di paruhnya itu. Sementara sebaliknya ada cicak ini, nah si cicak ini, nah mana ada cicak ini? Nah sementara si cicak ini sekalian, dia tidak mau, dia yang justru menertawakan tadi itu, lalu ikut-ikutan meniup kalau dia sama aja bakal duduk. Begitu ya. Jadi dia sengaja, makanya di dalam hadis disebutkan barang siapa membunuh seekor cicak dia mendapatkan pahala. Jadi kalau ada pahala gratis, silakan bunuh cicak. Silakan. Boleh nggak kita bunuh cicak? Boleh. Langsung digoreng. Boleh. Tuh langsung digoreng kita dari kandung ini. Nggak boleh. Jadi itulah anak sekalian. Nabi menyuruh kita itu. Kenapa? Karena diantaranya tadi itu. Ya termasuk juga diantaranya cicak ini juga yang berusaha memberitahukan di mana Nabi bersembunyi dulu di gua Tur itu. Nah di gua Tur namanya, di bukit Tur itu, di sana bersembunyi Nabi dengan Abu Bakar. Nah cicak ini mencoba untuk memberitahukan. Nah dia memberitahukan bahwa Nabi di sini, tapi dengan menggunakan bunyi-bunyinya saja. Ya. Nah itulah anak sekalian. Jadi kita harus menjadi pelita di tengah kegelapan. Itu makna rembulan tadi. Kenapa? Rembulan. Kemudian makna rembulan yang kedua. Apa maknanya rembulan itu yang kedua? Oh, cahaya rembulan itu adalah cahaya yang menghangatkan, yang bisa dinikmati oleh semua orang dan senang ditatap dan dipandang. Senang nggak kita lihat rembulan? Senang. Saking senangnya sampai Bang Haji Roma Irama itu ada lagunya, tapi kalian nggak tahu. Ya karena yang kalian tahu adalah lagu Cicak Rawon saja. Yang kalian tahu adalah lagu-lagu terbaru saja. 2000 yang sekarang ini. Apa lagu-lagunya? Ya lagu-lagu apa dangdut-dangdut yang sekarang viral sekarang. Ya. Aduh kan, lagu-lagu yang begitu kan hafalnya ya. Lagu-lagunya yang entah apa yang merakusiku. Tidak hafal. Tuh para suki katanya. Justru nggak hafal. Tapi kalau kami dulu ya, ini Pak Guru ini yang sudah ya jenggotan ini, lagunya ada lagu khusus untuk bulan, judulnya Bulan Purnama. Apa katanya Bang Haji Roma Irama? Malam bulan purnama bermatikan cahaya. Masih nggak Ustaz? Oh, jadi lagu favorit yang menyanyikan. Kalau memandang rembulan, bisa kita lihat rembulan sekalian ya. Nah, jadi rembulan itu indah. Apa maksudnya itu? Nanti dalam menyampaikan pelita itu tidak boleh kita over. Ada orang sekarang menyampaikan kebaikan tapi caranya tidak baik, menyampaikan kebenaran tapi caranya tidak benar. Sekeras-keras apa, mau memberikan kritik kepada pemerintah tapi kritiknya sampai ya tidak benar lah gitu ya, tidak benar. Namanya kita menyampaikan kebenaran itu sampaikanlah dengan apa? Bil hikmah wal mau'izah, dengan kebaikan. Memperbaiki orang ya dengan cara nasihati. Jangan dengan mencela mereka, jangan dengan menunjuk-nunjuk mereka, jangan dan seterusnya lah ya. Dia ngajak orang, misalnya ada orang sedang bermaksiat, jangan ditunjuk-tunjuk kemaksiatan yang kamu lakukan. Jadi berikanlah dengan hikmah. Itu namanya cahaya rembulan. Nah kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan saya bilang tadi ya, yang ketiga. Jadi kalau yang 10-nya nanti saja. Nah yang ketiga apa maknanya rembulan itu? Oh cahaya rembulan itu perlu diingat anak-anak
anak-anakku sekalian, bukan cahayanya sendiri. Kalian pernah belajar fisika, cahaya rembulan itu adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Apa maksudnya itu? Nanti sehebat apapun kalian, sehebat apapun kita, sehebat setinggi apapun ilmu yang kita punya, gelar yang kita punya, jangan lupa bahwa ilmu itu bukan milik kita. Makanya tidak boleh sombong. Mentang-mentang gelarnya nanti profesor, doktor, tidak usah sombong. Tidak usah sombong. Ini mentang-mentang gelarnya sudah S1, S2, S3, tidak boleh kita sombong. S-mambu. S-mambu, S-mambu. Tidak boleh sombong. Tidak boleh. Tidak boleh di hati kita mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Ilmu yang paling tinggi itu ketika kita merasa bahwa kita lah orang yang paling hina, kita lah orang yang paling rendah, kita lah orang yang paling buruk. Tidak boleh kalian menjustifikasi nanti. Kalau ada nih, kalian menjadi santri ini, lalu tiba-tiba mengatakan, kami kan santri, setiap hari Al-Quran saja, jadi dosa kami sedikit gitu loh. Tidak boleh, tidak boleh ada rasa-rasa seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh, itu kesombongan. Ya. Nah, sebanyak apapun zikirnya, sebanyak apapun sholat kita, tidak boleh kita sombong dengan amal kita ya. Nah itu maksudnya. Kemudian dari siapa itu ilmu matahari? Siapa matahari itu? Allah Subhanahu Wa Taala secara hakiki, kemudian secara majazi juga bisa maknanya adalah guru-guru kita. Tidak boleh lupa kepada guru kita. Tidak boleh lupa kepada Al-Mawfurlah Maulana Syekh. Tidak boleh lupa kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita. Oh, dia pernah mengajar saya. Minimal kita doakan dia. Kita doakan. Man asda'ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi. Barang siapa yang memberikan sesuatu kebaikan, maka berikanlah balasan yang setimpal dengan itu. Fa'ilam tastati, kalau kau tidak mampu, pada ulah, minimal doakan dia kebaikan-kebaikan. Bacakan Fatihah, nah titipkan, kirimkan bacaan Fatihah. Kalau sudah meninggal, nah itulah makna daripada mengingat guru dari itu sekalian. Nah, ke bulan sampai bertemu. Kemudian yang terbaik terakhir, nanti lebih panjang kita bahas ya, ya. Nah, ke bulan sampai bertemu, sinar yang 5 nyinari penjuru. Apa maksudnya sinar yang 5 nyinari penjuru itu? Ya, bintang bersinar 5 kan? Tapi maknanya adalah ingat ya, ingat bahwa kita ini harus memberikan kebaikan kepada 4 penjuru angin. Di depan, di belakang, di samping kiri, di samping kanan, empat-empatnya harus dapat itu. Tetapi ingat, nggak cukup hanya itu. Ada cahaya yang kelima. Apa cahaya yang kelima itu? Yang tetap dalam dirimu. Artinya jangan sampai kita asyik memberikan kebaikan kepada orang, menyampaikan kebenaran kepada orang, tapi kita lupa memperingati diri kita sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, katanya dalam ayat itu kan. Engkau menganjurkan orang berbuat kebaikan, tapi engkau sendiri tidak mau berbuat baik. Engkau dengan disuruh bersedekah, ayo kita sedekah banyak-banyak, katanya ini kan. Ini dalam 1000-1000 di rumah itu. Nah ini kan. Jadi tidak bisa. Ayo kita sholat rajin-rajin, katanya ini sembahyang lepas. Nah tidak boleh begitu. Nah harus tetap kita nasihati diri kita juga. Nah itulah makna atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab abalan taqilu. Nah itu makna bulan bintang bersinar 5 dalam wasiat tersebut. Itu yang yang ingin saya sampaikan pada malam ini.